A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di dalam kajian. Allah masih berikan nikmat iman Islam sehingga dengan kemudahan tersebut kita dengan ringan langkah sampai ke majelis yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya yang istiqomah hingga akhir hayat kita. Yang kami hormati Al-Ustadz Army Yunedi LC MSI yang insya Allah akan mengisi kajian kita pada kesempatan pengajian bulan ini. Yang saya hormati, yang kami hormati Ustadz Muhammad Aska selaku Qori yang sudah bersiap-siap di meja. Ustadz Qori, Ustadz Muhammad Aska, bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, para anggota pensiunan, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah ya. Yang alhamdulillah hari ini juga sudah berimbang ya, alhamdulillah. Mari kita awali pengajian kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kiranya acara ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat kelak. Yang berikutnya, sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah disertai doa buat para almarhum sahabat-sahabat kita dan keluarganya yang telah mendahului kita. Semoga kiranya Allah ampuni segala hilaf dan dosanya, Allah terangi dan lapangan kuburnya, dan Allah tempatkan almarhum maupun almarhumah di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat sahabat-sahabat kita yang saat ini masih terbaring sakit, yang berhalangan hadir, kiranya Allah angkat sakitnya, Allah sembuhkan, dan kita yang hadir insya Allah Allah pelihara kesehatan kita untuk tetap istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih ila haratin Nabi Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izinkan saya membacakan susunan acara pada siang ini. Yang pertama adalah pembukaan yang dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan langsung dengan acara inti adalah ceramah agama. Dilanjutkan berikutnya dengan tanya jawab. Dan setelah itu kita ramah tamah. Perlu saya informasikan juga untuk acara kali ini kita batasi sampai jam 11.30 ya, 11.30 untuk mempersiapkan sholat zuhur dan juga untuk kebersihan masjid ya menjelang ibadah zuhur nanti. Jadi insya Allah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum bisa diselesaikan di waktunya pada waktunya,
bisa disampaikan lewat WhatsApp grup ya. Jadi itu. Marilah kita awali acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, membacakan surat Al-A'raf ayat 96 sampai dengan 100 oleh qori kita Ustadz Muhammad Aska. Dengan hormat kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ya'tiyahum ba'suna bayata. Afa amina ahlul qura ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Awalam yahdi lilladina yaritsunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidunubihim wa nataba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan yang tidak terduga? Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya bahwa kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat 96 sampai dengan 100. Dan pembacaan Al-Quran pada umumnya kita diberi keberkahan, ketetapan iman dan Islam dalam memahami isi-isi Al-Quran. Mohon maaf juga buat pembaca sari tilawah tadi, saya tidak mengumumkan ya Bu Nefri. Bu Nefri pendatang baru ya. Iya, newcomer. Ini pensiunan masih baru ya. Jadi setiap tahun, setiap bulan ada saja penambahan anggota pensiunan ya. Dan hari ini bertambah Bu Nefri. Dan sebagai newcomer langsung menjadi pembaca sari tilawah. Alhamdulillah ya. Ini agak deg-degan juga tadi ya, belum siap ya Bu ya. Langsung ditodong sama Pak Somad ya. Iya, Pak Somad memang tukang todong ya.
Baik, selanjutnya acara inti ya. Sebetulnya ada acara sambutan, tapi Pak Ketua hari ini tidak ingin memberikan sambutan karena sambutannya sudah melewati WA saja ya Pak ya. Pengumuman sudah disampaikan lewat WA, jadi Pak Ketua tidak memberikan pengumuman lagi. Hari ini Alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Army Yunedi, LC MSI, juga pendatang baru di Masjid Al-Ikhwan ya Pak ya. Tapi kalau di YouTube saya lihat udah banyak tuh ya, udah banyak Ustadz ceramah-ceramah. Hari ini beliau akan membahas kajian meraih keberkahan dalam hidup. Ya, kalau kita dengar kata berkah, kita selalu bilang kalau dapat rezeki semoga berkah gitu ya. Dapat sedikit berkah, dapat banyak lebih berkah. Cuma makna berkah sendiri kadang-kadang juga belum ada yang paham, termasuk saya juga kurang jelas. Nanti Ustadz Amri akan menjelaskan ya bagaimana Ustadz Army, saya kebalik Amri, biasanya kalau orang awak itu Amri ya, tapi ini Army. Maaf ya Ustadz ya, salah sebut. Jadi Ustadz Army Yunedi LC MSI. Ustadz akan membawakan tema meraih keberkahan dalam hidup. Mudah-mudahan sepulang dari masjid kita tambah berkah. Ya, terima kasih kepada Ustadz. Tafadhal masykur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Alhamdulillah. Tapi 20 tahun yang lalu. Sekarang aja masih ganteng, masih cantik, apalagi 30 tahun yang lalu ketika kita masuk Bank DKI. Ya. Kalau bicara Bank DKI saya ingat tahun 2008 mungkin saya menulis waktu itu saya menulis tesis tentang faktor yang mempengaruhi orang Islam itu mengambil pembiayaan syariah dalam pembelian rumah. Ya, tapi saya ambilnya di Bank DKI Syariah. Ada yang dulu di DKI Syariah? Ada. Atau DKI semua? Syariah campur. Ada yang DKI Syariah ya? Dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan oleh Ustadz Azka tadi itu menceritakan tentang makna keberkahan. Topik keberkahan atau kami, kata Allah, akan bukakan bagi mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi topik pembicaraan kita adalah tentang keberkahan. Keberkahan hidup dalam segala aspeknya. Ya, dalam segala aspeknya. Pengantarnya begini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sunnatullah bagi kita untuk mencintai kehidupan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Perak, uang, dan kekayaan-kekayaan lainnya. Semua kita pasti suka itu. Suka nggak Bu? Suka banget ya. Makanya dulu kita ya kerja banting tulang untuk mendapatkan itu. Kalau Pak Somad cerita dia dulu berangkat kerja jam berapa Pak?
Habis subuh ya? Habis subuh. Kalau ibu jam berapa, Bu? Dulu, Bu. Jam 3. Ya. Beliau cerita pulangnya habis maghrib. Ya. Itu untuk apa? Memang tuntutan pekerjaan. Tapi yang didapatkan dari pekerjaan itu adalah materi dunia. Itu masih ringan. Bekerja pergi pakai motor kah atau pakai mobil kah, sampai di kantor juga tempatnya ber-AC, kemudian kerjaannya juga di belakang meja. Bayangkan ada orang-orang yang kerjaannya lebih berat dari itu. Mereka pergi pagi pulang sore juga, tapi kerjaannya ya di bawah terik matahari. Pekerjaannya mengandalkan kekuatan badan, kekuatan hal dalam hidup ini adalah keberkahan dalam segala hal. Umur kita berkah, ya, keluarga kita berkah, anak keturunan kita berkah, keahlian kita membawa keberkahan bagi kita, ya, termasuk pengajian-pengajian seperti ini. Yang kita mintakan adalah pengajian kita ini pengajian yang melihat dari luar kehidupan dia. Kita nggak tahu bagaimana dalamnya. Telah diumumkan dengan golongan sekian, pejabat memegang jabatan ini, ya karena dia pejabat publik kan gajinya diumumkan. Gajinya 100 juta. Ya, gajinya 100 juta. Bagi orang-orang yang gajinya UMR, pasti bingung bagaimana, belum lagi habis dapat lagi yang baru. Maka orang yang gajinya UMR itu nggak akan mikir lagi bagaimana lebih dari 100 juta itu gajinya, ya. Tapi apa yang terjabat publik? Tapi pejabat publik itu bulan, ya, gajinya 100 juta per bulan. Ada lagi, ya, di perusahaan Timah kemarin, ya, yang korupsi PT Timah itu. Saya tidak menggosip karena kan diumumkan di publik, ada YouTube-nya, kita bisa baca, kita bisa dengar. Berapa gaji Anda? 250 juta. Nah, 250 juta. Kita dapat 50 jutanya aja udah beruntung sekali. Ya, 250 juta. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang gaji UMR mungkin bingung bagaimana cara menghabiskan gaji sebanyak itu. Tapi ternyata itu pun nggak cukup. Ya, tidak cukup. Akhirnya apa yang dia lakukan? Korupsi lagi. Nggak mungkin dia korupsi kalau tidak ingin mendapatkan yang lebih lagi. Nggak mungkin. Ya, nggak ada orang korupsi iseng aja gitu, nggak mungkin. Ya, atau ikut-ikutan misalnya, atau membantu orang, misalnya, nggak mungkin, mustahil itu. Pasti dia ingin mendapatkan keuntungan di situ. Sudah gaji 250 juta, dia ingin mendapatkan lebih dari itu lagi, kalau bisa ya miliaran, triliunan. Itulah kenyataannya. Ya, itulah kenyataannya dan fakta bisa kita lihat. Ya, itu mungkin dalam skala besar. Mungkin kita juga termasuk yang seperti itu, tapi skalanya lebih kecil. Ya, skalanya lebih kecil. Hatta zurtumul maqabir, kan gitu kata Allah. Kapan kita berhenti berlomba-lomba itu? 60. Tadi Bu yang baru pensiun umur berapa, Bu? Hah? 56. Ya, berarti kalau saya kerja di Bank DKI 6 tahun lagi saya pensiun juga. Umur saya 50. Ya. Pelaku-pelaku yang menilap uang negara itu enggak ada yang muda, tapi kebanyakan juga di atas 60-an. Ya, di atas 60-an. Makanya benar kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Yang menghentikan itu hanya kuburan. Busyahawati minan nisa wal banin, baik kepada wanita
Ini untuk laki-laki. Wanita kepada laki-laki. Itu juga termasuk. Ya, sudah termasuk di situ hubus syahawat minan nisa wal banin. Ya, sudah punya istri 1, pengen bagi 2. Ada nggak yang punya istri 2? Tapi dari wajahnya nggak mungkin. Hah? Banyak. Yang benar. Nggak tahu ya ketahuannya. Ya. Jadi nggak cukup gitu, nggak pernah cukup. Begitu juga dengan anak-anak, dengan harta dan kekayaan lainnya. Kalau seandainya kekayaan, materi yang telah kita dapatkan dan kita lomba-lomba untuk mengumpulkannya itu tadi tidak ada keberkahannya, maka apa yang terjadi? Ya, kalau misalnya kita kita contohkan saja uang, ya, kekayaan, emas, perak, uang. Kalau uang itu berada di tangan orang-orang yang salah, maka tidak akan ada keberkahan padanya. Tidak akan ada keberkahan padanya. Malah justru kemudian uang itu menjadi ya penyiksa bagi dia. Malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa tenang, selalu ketakutan, selalu dihantui. Kenapa? Karena kekayaannya itu tidak berkah. Kekayaannya tidak berkah. Boro-boro bisa memberikan kebaikan pada dia, malah justru ya membuat ketakutan pada diri dia. Justru membuat ketakutan pada diri dia. Kita tentu tidak bisa menilai orang-orang ini apakah dia tenang, apakah dia bahagia, dia apa, kita nggak tahu. Karena yang merasakan adalah diri kita masing-masing. Tapi kan fakta berbicara. Betapa banyak kemudian orang yang menurut kita hidupnya mapan, hidupnya mampu, tidak ada kekurangan. Tiba-tiba kita dengar bunuh diri. Ya, bunuh diri. Apa kurangnya? Nggak tahu kita. Itulah yang kita katakan tadi. Ya, kalau harta itu tidak berkah, maka tidak akan bisa membawa ketenangan pada diri orang itu. Dan harta yang tidak berkah itu tidak akan bisa membawa kepada kebaikan. Tidak akan bisa membawa kepada kebaikan. Jarang orang yang ya mendapatkan harta dengan cara tidak baik. Jadi itu hanya kedoknya saja. Ya. Untuk menutupi keburukan yang dia miliki. Gitu. Jadi kekayaan itu tidak akan membawa kebaikan kepada diri dia. Coba bandingkan dengan kalau kekayaan itu didapatkan dengan cara yang baik. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika dia melakukan hijrah ke Madinah, dia tidak memiliki apa-apa. Dia tidak memiliki apa-apa, miskin dia. Lalu di Madinah oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' namanya, orang Ansar. Sa'ad bin Rabi' ini ingin membantu ya Abdurrahman bin Auf ini. Saya punya kekayaan, mari kita bagi 2. Saya punya rumah, mari kita bagi 2. Saya punya istri 2, mari ya kamu lihat. Ya. Mana nanti yang kamu suka saya ceraikan. Sampai begitu dia ingin berbagi dengan saudaranya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau. Barakallahu ya laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi kamu, hartamu dan keluargamu. Tunjukkan saya ya di mana pasar
kota Madinah ini, di mana pasarmu? Dan pinjamkan saya modal. Dari awal dia mulai berdagang sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf itu termasuk orang yang kaya raya di Madinah itu. Itu yang saya katakan tadi. Sahabat juga ada yang kaya raya. Tapi kekayaan itu, apa yang dia lakukan? Apa yang dia dapatkan itu, kemudian dia sedekahkan. Kemudian dia berikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan. Makanya Abdurrahman bin Auf itu sering dijuluki sebagai orang dermawan kota Madinah yang menjadi penolong orang-orang miskin di kota Madinah itu. Itulah kenapa kalau dia mendapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, maka itu juga akan membawa kebaikan pada diri dia. Dia sedekahkan kembali harta itu di jalan Allah. Bahkan para sahabat mengatakan Abdurrahman bin Auf itu sama seperti Rasulullah. Dia bersedekah itu seperti sedekahnya orang yang tidak takut miskin. Sampai begitu banyaknya sedekah dia, seperti orang yang tidak takut miskin. Itu kalau didapatkan dengan cara yang baik dan harta itu menjadi berkah ya bagi dia. Tapi kalau tidak, itu kita katakan tadi, harta itu justru malah akan menyusahkan dia. Menyusahkan dia. Padahal ya kalau kita lihat harta itu kan tidak lama bisa kita manfaatkan ya Bu ya. Enggak lama. Sekarang umur kita sudah 60, 70, 80 tahun. Ya. Dari umur 50 tahun sudah banyak larangan yang harus kita patuhi. Tidak boleh lagi banyak makan daging. Ya kan? Uang banyak, tapi tidak boleh makan daging. Tidak boleh lagi ya minum minuman manis yang bergula. Ya. Tidak boleh lagi ya makanan yang mengandung minyak, kolesterol. Nasi Padang udah nggak boleh lagi. Ya, rendang udah tidak boleh lagi. Uang banyak. Akhirnya supaya kelihatan makan rendang juga, ya, sayuran dibikin seperti rendang. Ya, orang vegetarian kan begitu. Jadi sayuran dibikin seperti daging, seperti rendang, seperti apa, supaya bisa makan daging. Akhirnya mahal juga. Gitu. Jadi tidak lama bisa kita manfaatkan harta itu. Padahal tadi kita mencarinya mati-matian. Sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal kita kerjakan. Kepintaran juga begitu, Bu. Ya, Bapak. Kepintaran kalau tidak berkah, maka kepintaran itu justru dia gunakan untuk membohongi orang. Betapa banyak yang terakhir itu kan yang terungkap di mana itu pegawai BRI yang menilap ya uang nasabah sampai miliaran gitu. Karena pegawainya kan tahu bagaimana caranya, pinter kan? Bagaimana cara ya untuk menggelapkan uang nasabah itu, bagaimana cara mengajukan kredit fiktif segala macam. Bapak dan Ibu tahu caranya, tahu peluangnya, tahu celahnya. Kalau kita tahu tapi tidak keilmuan dan keahlian itu tidak berkah, maka keahlian itu akan kita gunakan untuk memperkaya diri sendiri. Itulah makanya orang-orang yang di kantor-kantor itu, karena mereka tahu celahnya, tahu caranya, tidak tidak berkah ilmunya itu, akhirnya ilmunya itu dia gunakan untuk kecurangan. Dia gunakan untuk kecurangan. Tapi coba bandingkan dengan Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf itu ya ketika dia di penjara, dia kan di penjara karena difitnah. Difitnah karena dituduh mendekati istrinya raja. Padahal istri itu sendiri yang menipu dia. Gitu. Maka dia kemudian arti dari mimpi kepada tahanan yang ada di dalam penjara itu. Dan ternyata benar. Takwilnya benar. Maka kemudian ketika orang yang keluar ini mendengar raja bermimpi, ya ada 7, kata dia, ada 7 kerbau yang kurus atau unta yang kurus memakan 7 kerbau yang gemuk. Apa maknanya ini? Gak ada yang tahu maknanya. Maka orang yang bebas tadi mengatakan, wahai raja, saya tahu di penjara itu ada seorang tahanan yang bisa memberikan tabir takwil mimpi, makna atau arti dari mimpi. Panggil dia. Nah, Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Ya, ketika raja melihat mimpi seperti itu, kata Nabi Yusuf, akan datang 7 tahun, ya, di mana negeri Mesir ini akan makmur. Tanamannya berhasil, peternakannya berhasil, kekayaannya melimpah, kata dia. Kemudian akan datang 7 tahun paceklik, panas, gersang, tidak ada hujan, tanaman pada mati, peternakan pada mati, ya. Maka kata Nabi Yusuf, harus disiasati bagaimana menghadapi 7 masa paceklik ini. Maka raja takjub dengan tawil mimpi itu, menawarkan kepada Nabi Yusuf untuk menjadi pejabat di Mesir. Apa kata Nabi Yusuf? Ij'aluni ala khazainil ardi fa inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai bendahara negeri ini. Coba lihat, bendahara. Ya, jabatan yang sangat riskan sekali. Jabatan yang sangat menggiurkan sekali. Jadikan aku sebagai bendahara negeri ini. Ini hafizun alim. Saya orang yang amanah dan saya orang yang mengerti bagaimana cara mengatur keuangan, kata Nabi Yusuf. Betul yang terjadi, yang diceritakan Nabi Yusuf. Setelah dia menjabat sebagai pejabat bendahara, maka 7 tahun negeri Mesir itu makmur luar biasa. Kekayaan melimpah. Ya, kekayaan melimpah. Coba lihat, kalau seandainya bendahara negeri itu dipegang oleh orang yang tidak amanah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia akan memperkaya diri sendiri. Ya, dia akan memperkaya diri sendiri. Karena dia tahu celah-celahnya. Bagaimana mengeluarkan uang fiktif, bagaimana memberikan ini yang salah. Dia tahu caranya. Dan kekayaan ada. Itulah orang yang tidak amanah itu. Ilmu yang dia miliki itu tidak berkah. Ilmu yang dia miliki tidak berkah. Ya, dia gunakan untuk memperkaya diri sendiri. Tapi tidak dengan Nabi Yusuf. Amanah dia. Maka keahlian dia itu dia gunakan untuk kebaikan. Apa yang dia lakukan? 7 tahun masa makmur itu kekayaannya dia simpan. Apa yang bisa disimpan? Disimpan. Terutama yang makanan yang tahan itu, gandum, kurma, segala macam disimpan. Emas disimpan. Baru kemudian 7 tahun berikutnya terjadi musim paceklik. Tidak ada tanaman, tidak ada peternakan. Tapi karena Nabi Yusuf telah menyiapkan perbendaharaan tadi, maka dia bisa menjalani 7 tahun itu dengan baik. Itu kalau ilmu dan keahliannya berkah.
Ya, ilmu dan keahliannya berkah sehingga bisa dimanfaatkan dan manfaatnya dirasakan oleh semua orang. Kekayaan, keahlian atau ilmu, umur juga begitu. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur ini adalah anugerah. Betul nggak, Bu? Anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya bisa kita manfaatkan dengan baik, maka umur ini adalah anugerah yang luar biasa. Karunia Allah yang luar biasa. Ya, karunia Allah yang luar biasa. Kenapa? Saya kasih contoh. Ya, ada dalam satu hadis diceritakan ada 2 orang yang baru masuk Islam. Dalam riwayat yang lain mengatakan 3. Ada yang mengatakan 2 baru masuk Islam, mu'allaf. Maka Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mau menampung 2 orang ini, tinggal di rumahnya? Maka sahabat, wallahu alam, kalau nggak salah namanya Tolha, ya Rasulullah, biar di rumah saya. Biar di rumah saya. Maka dia tampunglah 2 orang ini di rumahnya. Ya, kemudian setahun 2 tahun bersama dia, tamat. Dia jamin dia tampung. Datang panggilan jihad, perang. Maka yang pertama berangkat perang, lalu kemudian gugur, syahid. Orang yang mati syahid itu pahalanya luar biasa. Ya, orang yang mati syahid itu pahalanya luar biasa. Yang satu tidak, masih hidup. Yang satu masih hidup. Baru kemudian, setahun kemudian, dia meninggal. Tapi dengan cara yang biasa. Sakit meninggal. Menurut bapak-bapak atau ibu-ibu, siapa yang lebih mulia di antara 2 orang ini? Yang? Yang mana, Bu? Tadi yang dibilang yang biasa. Yang sakit apa yang mujahid? Yang syahid atau yang sakit? Yang syahid. Yang syahid, yang gugur dalam peperangan. Tolha juga berpandangan seperti itu. Dia juga menganggap orang yang mati syahid itulah yang lebih utama. Tapi dia mimpi. Ya, dalam mimpi dia lihat, ini mimpi ya, belum terjadi. Dalam mimpi dia, dua-duanya kan sudah meninggal. Dalam mimpi dia lihat 2 orang ini masuk surga. Tapi orang yang meninggal secara biasa derajatnya lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Dia lebih di depan, lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Kaget dia. Kok bisa? Sedangkan yang kita tahu orang yang mati syahid itu lebih mulia. Luar biasa. 1 hari saja. Kenapa? Karena dalam 1 hari itu kita masih bisa sholat 5 kali. Betul nggak? Kita masih bisa sholat sunat. Ya, berapa kali? Kita masih bisa sholat malam? Masih bisa. Berapa rakaat? 2 rakaat, 8 rakaat. Tambah witir. Bukankah kita masih bisa bersedekah di waktu subuhnya? Masih bisa. Bukankah kita masih bisa berpuasa kalau Senin Kemisnya? Masih bisa. Jadi 1 hari saja itu Allah beri kita tambahan umur, itu luar biasa. Tapi keberkahan umur itu hanya untuk orang yang man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang bertambah umurnya dan baik amalannya. Tapi kalau tua-tua keladi, ya, dulu waktu kerja nggak sempat, ya, pergi main-main, pergi sana pergi sini, sekarang udah pensiun, wah, bebas, ya, itu tua-tua keladi namanya, ya, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Allah panjangkan umurnya tapi malah makin buruk perbuatannya, ya, makin buruk. Dulu waktu kerja nggak boleh merokok, misalnya. Oh, sekarang udah pensiun, nggak ada lagi yang melarang, baru mulai merokok.
Ya, itu man tala umruhu wa sa'a amaluh. Ya. Jadi umur itu saja kalau berkah, maka derajat kita akan lebih tinggi daripada orang-orang yang meninggal sebelum kita. Tapi kalau berkah, tapi kalau tidak berkah, maka berapapun bertambah umur kita, semakin buruk perbuatan kita. Ya, diajak sholat ke masjid, capek, dingin, ya jauh dan lain sebagainya. Tapi diajak touring, hayo, ya kan? Aneh, gitu. Diajak puasa, nggak kuat. Tapi belajar bagaimana cara diet, ya intermittent fasting, puasa 12 jam, ya tidak makan, minum boleh. Diajak puasa sunnah tidak mau. Ya kan aneh kan? Diajak sedekah tidak mau. Ya. Disuruh sedekah tidak mau. Saya kan udah pensiun, nggak ada lagi pemasukan, kecil pemasukan. Tapi internet bulanannya berapa, Bu? Ibu berapa sebulan bayar internet? Langganan kuotanya berapa? 100.000, ya, nggak terasa. Ya. Tapi sedekah 5.000 sehari. 5.000 sehari terasa berat. Ya, itu kalau umurnya tidak berkah. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mencari keberkahan dalam hidup ini. Coba lihat dalam doa-doa Rasulullah. Doa-doa Rasulullah yang diajarkan kepada kita mengarah, ya, bermuara kepada keberkahan. Contohnya, Bapak dan Ibu kalau menghadiri resepsi pernikahan orang, apa yang Ibu ucapkan kepada pengantin? Barakallahu laka. Hafal nggak? Coba Ibu. Semoga sakinah, mawaddah dan rahmah langgeng sampai kakek nenek. Ya, itu ya. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bukan itu doanya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan bagimu. Semoga Allah memberikan keberkahan atasmu, bagimu, atasmu. Dua-duanya berkah. Apa bedanya? Kalau bagimu, ini adalah yang baik-baik. Kamu mengalami yang baik-baik dalam pernikahan, berkah bagimu. Ya, dimudahkan rezeki oleh Allah, suami istri, dimudahkan punya rumah, dimudahkan punya keturunan. Semoga jadi berkah. Dan keberkahan atasmu itu kalau bentuknya cobaan dan ujian. Terjadi percecokan, bahkan terjadi ya perpisahan dan sebagainya. Semoga berkah. Jadi yang didoakan oleh Rasulullah itu keberkahan, Bapak Ibu. Bukan kelanggengan. Beda ya. Kalau kita mendoakan supaya dia langgeng sampai kakek nenek. Sedangkan Rasulullah mendoakan keberkahan. Apa bedanya? Karena ada dalam satu kondisi, ya, justru perpisahan itu menjadi solusi. Ya, justru perpisahan itu menjadi solusi. Kita nggak mendoakan dia langgeng sampai kakek nenek. Kalau misalnya kondisinya nggak memungkinkan lagi untuk langgeng, udah pisah. Makanya di dalam fikih itu ada bab tolak, ada bab rujuk, ada bab iddah. Ada bab khulu, ya, ada bab nusyuz, macam-macam. Itu menunjukkan bahwa yang materi seperti itu biasa. Talak, rujuk, iddah, ya, khulu dan lain sebagainya. Boleh. Karena bisa jadi itu yang menjadi solusi.
Makanya kita nggak mendoakan langgeng, kita mendoakan berkah. Kamu berkumpul berkah, kamu berpisah juga berkah. Gitu. Ya, keberkahan yang kita doakan, bukan kelanggengan. Makanya dalam ucapan salam kita, apa ucapan salam kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kita doakan. Karena bukan hanya kita doakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Karena kadang nggak selamat juga, nggak apa-apa, asal berkah. Ya, asal berkah. Gitu. Nggak selamat, berkah. Apa contohnya? Ada orang yang mati syahid itu tadi. Ya, orang yang ikut perang, kan ada yang selamat, ada yang tidak. Yang selamat, dia bisa kembali pulang. Yang tidak selamat, dia gugur. Ya, gugur. Berarti kan dia tidak selamat. Tapi justru ketidakselamatnya itulah yang membawa keberkahan pada dia. Karena dia mati syahid. Orang yang mati syahid itu, ya, selamat dari fitnah kubur. Ya, dibangkitkan dengan darahnya, menjadi saksi bagi dia, dimudahkan dalam pertanyaan-pertanyaan, segala macam, banyak keutamaannya. Kita menganggap dia tidak selamat, ya, tapi justru keberkahan di situ. Sedangkan orang yang kita anggap selamat, dia bisa pulang dari peperangan itu, kita menganggap dia selamat, nggak gugur dalam peperangan. Tapi apa yang terjadi? Justru keselamatan itu yang mencelakakan dia. Karena dia tidak mati dalam peperangan, dia kemudian bebas, dia kemudian tergelincir. Jadi ketidakselamatan itu bukan berarti kemudian keburukan bagi dia, bisa jadi keberkahan bagi dia pada di situ. Bisa jadi keberkahannya ada di situ. Begitu juga misalnya Allah mengajarkan kepada kita, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita mendengar berita gembira kelahiran. Nah, kalau kelahiran saya tanya, ada nggak yang tahu apa doa untuk orang yang baru diberikan karunia anak? Semoga menjadi anak yang soleh, soleha, berbakti kepada orang tua, negara, masyarakat. Saya itu doa yang biasa kita ucapkan. Tapi Rasulullah mendoakan apa? Barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah memberikan keberkahan pada anugerah yang Allah berikan kepadamu. Doanya keberkahan, Bu. Ya, doanya keberkahan. Anak itu berkah bagi orang tuanya. Mau jadi apapun dia, mau apapun kegiatannya, apapun jenis kelaminnya, berkah yang kita doakan, berkah yang kita minta. Gitu. Jadi bukan kita doakan semoga jadi ini, semoga jadi itu, tidak. Karena belum tentu itu membawa keberkahan pada keluarganya. Begitu juga ketika kita diundang makan, diundang makan oleh tuan rumah. Kan sering tuh kita diundang makan di rumah teman-teman kita. Apa doa yang kita ucapkan kepada mereka? Ya, terima kasih banyak, udah kenyang nih, gitu. Gitu aja ya. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita diundang makan seperti itu, apa doanya? Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka atas, ada yang tahu nggak? Bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Berarti di situ ada kalimat bertambah. Ada kalimat bertambah. Loh, kok bisa bertambah? Padahal biasanya yang ujungnya berkah itu pasti mengurangi. Pasti mengurangi. Gitu. Yang baik-baik itu pasti mengurangi.
Tapi Allah mengatakan ziyadatul khair. Para ulama mengatakan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, bertambahnya kebaikan. Apa contohnya? Contohnya itu yang sangat gampang kita cerna itu adalah zakat. Zakat itu kan kita mengeluarkan harta kita. Berapa yang kita keluarkan, Bu? 2,5%. Dari uang kita 100%, kita keluarkan 2,5%, maka tinggallah 97,5%. Berkurang kan uang kita kan? Berkurang uang kita. Iya kalau ya uangnya hanya 100 juta, 200 juta. 100 juta itu 2.500.000. Tapi kan nisab sekarang lebih dari 100 juta. Ya, 85 gram kali 1.900.000 mungkin udah sampai sekitar 120-an lebih. Tapi 200 juta uang kita keluarkan 5 juta, kan berkurang uang kita. Betul nggak? Berkurang uang kita. Jadi jangan dikatakan uang kita nggak berkurang. Sedekah yang 5.000 per hari pun berkurang uang kita. Betul berkurang. Ya, berkurang uang kita. Nah, yang bertambah adalah kebaikannya, ziyadatul khair fi kulli syai'. Bertambahnya kebaikan dalam segala hal, termasuk kekayaan itu tadi. Bagaimana kau bisa bertambah, Ustaz? Kan kurang 2,5%. Ya kalau 200 juta hanya 5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Dapat motor 1. Ya. Dan ini yang kurang diinikan oleh orang. Pernah nggak ibu keluar zakat 25 juta? Ya. Sering setiap saya tanya di masjid, berapa zakat di sini Pak zakat mau? 17 juta. Ya 15 juta itu pun DKM-nya sudah bersyukur sekali. Padahal ya 15 juta itu, 17 juta itu pokoknya berapa itu baru? Nggak sampai 1 miliar. Ya, tidak sampai 1 miliar. Hanya baru sekitar 700 juta, 800 juta. Padahal orang yang memiliki kekayaan 1 miliar itu banyak sekali. Tapi kenapa zakatnya kecil-kecil? Kenapa zakatnya kecil? Karena mereka tidak mengeluarkannya sesuai dengan hitungannya. Sampai 25 juta keluar zakat, besar sekali. Berkurang uangnya. Padahal ketahuilah, justru ketika kita potong 2,5% itu, Allah akan ganti dengan yang lebih dari 2,5%. Makanya ziyadatul khair bertambah. Bertambah. Makanya untuk mendapatkan keberkahan itu kita perlu pengorbanan. Ya, perlu pengorbanan. Kalau orang-orang ahli ekonomi Islam mengatakan barokah fi namanya, atau fi barokah. Jadi untuk mendapatkan keberkahan itu ada fee-nya. Ya, kalau ibu-ibu kan tahunya dulu fee based income. Ya, di bank itu ada fee based income. Ya. Tapi kita nggak pernah tahu bahwasanya untuk mendapat keberkahan itu juga harus ada fee-nya. Ya. Untuk mendapatkan keberkahan ada fee-nya. Ada nilai lebih yang harus kita keluarkan. Dan ini kadang yang kita tidak mau. Ini kadang yang kita tidak mau. Padahal di balik itu ada ganjaran yang lebih. Saya diceritakan ada dosen saya, dia kuliah S3 di Amerika. Ini dia cerita, saya dengar langsung dari dia. Dia mengatakan selama saya di Amerika itu, kata dia, di Amerika itu daging itu kan umum, bebas. Ya, bebas. Artinya tidak pasti halal haramnya gitu. Mungkin memang daging sapi, tapi kan kalau nggak dipotong dengan cara yang syar'i kan nggak bisa jadi halal dia. Tapi ada satu toko yang menjual barang daging halal, kata dia. Daging halal. Harganya beda. Mana yang lebih mahal biasanya?
pasti daging halal. Ya, biasanya begitu untuk daerah yang minoritas ya, seperti di Amerika. Dia mengatakan uang saku kuliah dia kalau digunakan untuk membeli daging halal itu nggak cukup karena lebih mahal. Ya, cukupnya kalau dia membeli daging-daging yang bebas, yang umum, kata dia. Nah, coba lihat apa yang dia lakukan. Dia cerita, tapi saya berusaha selama di Amerika itu, saya memastikan membeli daging yang halal. Membeli daging halal. Berarti dia siap untuk mengeluarkan biaya lebih. Ya, dia siap mengeluarkan biaya lebih. Logikanya, selama 3 tahun dia kuliah S3 di situ, nggak cukup uang saku dia. Tapi apa yang terjadi? Selama 3 tahun saya di Amerika itu, saya tidak pernah kekurangan. Saya tidak pernah kekurangan. Itu yang namanya ya fi barokah itu tadi. Yang kita tidak tahu bagaimana cara matematikanya. Yang kita tidak tahu bagaimana Allah menghitungnya. Karena dalam hitungan kita nggak cukup. Ya, dalam hitungan kita tidak cukup. Tapi dalam hitungan Allah, keberkahan ziyadatul khair itu tadi, bertambahnya kebaikan itu tadi, Allah masukkan di situ. Berapa yang Allah masukkan? Wallahu a'lam. 2,5% kita potong, kita berikan kepada orang lain. Barangkali Allah menggantinya lebih dari 2,5%. Ya, lebih dari 2,5%. Kita hanya mengeluarkan zakat 5 juta, berkurang uang kita. Tapi Allah ganti berpuluh-puluh kali lipat dari itu. Seperti orang yang menanam. Ya, orang yang menanam. Satu benih tanaman menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai membuahkan 100 butir. 700 butir. Jelas kan hitung-hitungannya? Sederhana sekali. Berarti benar kalau kemudian orang yang tadi ya mengeluarkan 2,5%, nggak kurang uang dia. Kenapa? Karena 700 kali lipat dari situ yang Allah ganti. Dan itu yang tidak kita yakini. Itu yang tidak kita yakini. Makanya wajar kalau kemudian orang-orang yang berani mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan yang halal, untuk mendapatkan yang berkah, dia tidak pernah kekurangan. Makanya Nabi mengatakan, "Ma naqasat malun min shadaqah." Orang yang bersedekah itu tidak akan pernah kekurangan. Karena sedekah tidak mengurangi harta. Ya, ini yang harus kita tanamkan. Sedekah tidak mengurangi harta. Ya. Yang membuat biasanya kita malas bersedekah itu kan berkurang uangnya. Mindset ini yang harus kita rubah. Bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta. Justru malah sedekah yang akan menarik harta itu ke kita. Nah, kalau sudah begini, baru mungkin kita percaya. Yang namanya sedekah subuh, yang namanya sedekah harian itu enggak menjadi beban lagi bagi kita. Karena Allah mengganti dengan tambahan yang berpuluh-puluh kali lipat. Kenapa bisa terjadi? Ya Allah alam, kita nggak tahu bagaimana caranya Allah. Tapi kan logikanya bisa saja. Ya, logikanya bisa saja. Bagaimana logikanya? Ya, misalnya dia punya anggaran untuk beli buku. Misalnya, ini kan misalnya ya. Ya. Tapi ketika dia akan beli buku, ada teman kakak kelasnya mau pulang ke Indonesia, nih pakai buku saya aja. Akhirnya tidak jadi beli buku. Itu contohnya bagaimana, kan Allah juga punya matematika ya. Sebab akibat itu juga pasti ada. Nggak mungkin tiba-tiba uangnya bertambah jadi banyak, nggak mungkin. Ada cara-caranya. Tapi itu salah satu contoh caranya.
Ya, salah satu contoh bagaimana kemudian yang tadi dia keluarkan untuk mendapatkan daging halal itu menjadi cukup bagi dia. Begitu mungkin cara Allah memberikan ya kecukupan pada dia. Dan inilah yang mesti kita yakini, bahwasanya Allah pasti akan mengganti setiap yang kita keluarkan. Itu yang disebut dengan ziyadatul khair fi kulli syai'. Dan kalau begitu berarti ya pertambahan pada keberkahan itu bisa jaliyah, bisa khafiyah. Jaliyah itu bertambah, memang terlihat, ya bertambah dan terlihat. Misalnya umurnya 50, 60, tambah lagi 61, 62, 63, kan kelihatan bertambah. Ada yang tidak terlihat, ya seperti yang tadi itu, gajinya tidak naik, tapi tetap cukup. Gitu, gajinya tidak naik tapi tetap cukup. Gajinya naiknya cuma 5% misalnya, tapi kebutuhan keluarganya dengan anaknya sekolah segala macam naik menjadi 10%, nggak sesuai dengan kenaikan gajinya, tapi cukup. Ini yang tidak tahu kita matematikanya, ya, tapi itulah yang dikatakan dengan keberkahan itu tadi. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itulah yang mesti kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Salah satu dan yang paling utama saya rasa adalah seperti yang ayat yang dibacakan di awal tadi. Apa itu? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi syarat utama dari keberkahan itu apa, Pak? Iman dan takwa. Iman dan takwa adalah kunci keberkahan. Ya. Apa arti takwa? Mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Ini adalah kuncinya. Ini adalah kuncinya. Walakin kadzabu. Tapi kalau mereka mengingkari Allah, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, walaupun ya Allah sudah berikan tanda-tanda kepada dia, tetap tidak mau mengerjakan perintah Allah, berarti dia kufur akan nikmat Allah. Inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku akan lebih pedih. Allah berikan dia tambahan umur dari 61 jadi 62, tapi tetap juga tidak sadar, tetap juga tidak mau ke masjid, tetap juga tidak mau membaca Al-Quran. Bapak-bapak, berapa bacaan Qurannya dalam sehari semalam? Hah? Ada grup ya? Ada grup? Ya, one day one juz, satu hari baca 1 juz. Luar biasa. Ya. Kalau seandainya ini bisa diikuti dan diterapkan, Masya Allah, berkah insya Allah umurnya. Ya, berkah insya Allah. Kenapa? Karena penghalangnya sudah mulai berkurang. Kalau dulu habis subuh harus buru-buru pulang, siap-siap untuk kerja. Waktu kerja nggak mungkin bisa karena sibuk. Waktu istirahat hanya sebentar. Pulang juga sudah malam, nggak mungkin lagi. Sekarang waktunya. Ya, sekarang waktunya. Makanya ketika umur kita bertambah itu, kalau tidak bertambah kebaikan kita, maka kita termasuk orang yang paling buruk, kata Rasulullah SAW. Maka jangan jadi alasan lagi. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk ya tidak membaca Al-Quran. Harus kita baca Al-Quran. Ya, harus kita baca Al-Quran. Apalagi ya ke masjid juga begitu. Apalagi sholat malam.
Kalau dulu mungkin kita kecapean karena bekerja, ya Bu, malamnya udah terkapar aja, udah nggak sadar lagi. Pagi harus siap-siap lagi. Sekarang waktu kita banyak, kenapa nggak kita manfaatkan? Dan ingat, kalau itu tidak kita biasakan, maka segalanya akan jadi penghalang bagi kita. Ya, bapak-bapak akan punya alasan nanti, oh lutut saya sudah sakit, nggak kuat lagi saya sholat malam. Perut saya sudah sakit, nggak kuat lagi saya puasa sunat. Ya, badan saya sudah lemah, nggak kuat lagi saya ke masjid. Semua alasan-alasan itu bisa kita hilangkan dengan tekad kita, ya, dengan azam kita. Bahwasanya umur saya sudah segini, ya. Fudail bin Iyad mengatakan ketika dia bertemu dengan orang yang umurnya 60 tahun. Fudail, ya, bin Iyad ini dulunya seorang perampok malahan, tapi sadar, kemudian menjadi orang yang sufi, yang zuhud. Bertemu dengan orang yang berumur 60 tahun, yang udah keriput. Ya, zaman dulu 60 tahun udah keriput. Sekarang kayaknya belum pada keriput. Salam. Ya, pakai skincare. Dia bertanya, berapa umur ibu? Ya, orang itu mengatakan 60 tahun. 60, apa kata Fudail bin Iyad? Berarti ibu telah berjalan selama 60 tahun menuju Allah Subhanahu wa taala dan sudah hampir sampai. Itu analoginya menurut dia. Berarti selama ini kita berjalan menuju Allah. Ya. Kalau orang umurnya 50 berarti 50 tahun dia menuju Allah. 60 berarti 60 tahun dia menuju Allah. Dan sudah hampir sampai. Kenapa dikatakan hampir sampai? Karena memang Nabi mengatakan umur umatnya 60 sampai 70. Ya. Berarti yang sudah sampai 60 berarti sudah ya, itu wajar, ya, itu wajar. Maka dia mengatakan hampir sampai. Artinya ini sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hentikan, bisa kita hindari, bisa kita apa. Kita hanya bisa merubah sekarang. Merubah mindset kita. Dari apa? Kalau dulu yang kita ingat apa? Apa yang harus saya dapatkan? Kemudian apa yang akan saya tinggalkan? Kita lupa pertanyaan yang ketiga. Apa yang bisa saya bawa? Apa yang sudah akan saya bawa? Ibu-ibu, bapak-bapak telah menyiapkan semuanya. Apa yang harus saya dapatkan? Itu yang dulu kita lakukan itu. Pergi pagi, pulang sore, pulang malam, berjibaku, mengumpulkan uang. Apa yang bisa saya dapatkan? Kemudian pertanyaan kita, apa yang akan saya tinggalkan? Anak satu menikah, ya, nanti gimana hidupnya? Gimana cucu kita? Kita siapkan lagi rumahnya, kita siapkan lagi, ya, harta untuk dia. Tapi kita tidak pernah berpikir, apa yang akan saya bawa? Apa yang akan saya bawa? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini hanya memikirkan apa yang saya dapatkan, apa yang saya tinggalkan, rugi, sangat rugi. Kenapa? Karena yang akan bermanfaat untuk bapak ibu semua adalah apa yang akan bapak dan ibu bawa. Apa yang akan bapak ibu bawa? Apa yang akan ditinggalkan? Itu selesai, Bu. Bapak. Ya. Itu nggak diajari juga akan didapatkan oleh mereka itu. Karena belum lagi bapak ibu, ya, masih basah itu tanah kuburannya. Masih menangis di sana. Anak pertama, kedua, ketiga sudah memikirkan, saya dapat apa? Rumah milik siapa?
Mobil punya siapa? Tanah di sana punya siapa? Jadi habis sudah kekayaan itu. Kalau Bapak tidak memikirkan apa yang saya bawa, rugilah kita. Karena kita tidak akan membawa apa-apa. Berapapun kekayaan kita, hanya 3 lembar, 5 lembar kain putih yang kita bawa. Oleh karena itu, ya, selama kesempatan masih Allah berikan kepada Bapak dan Ibu semua, mari kita siapkan apa yang akan saya bawa. Apa yang akan saya bawa? Bagaimana caranya? Apakah akan saya bawa itu dimasukin ke kuburan? Enggak kan? Bagaimana caranya? Kita keluarkan di jalan Allah. Itu yang akan menjadi bekal Bapak Ibu semua dan bekal kita semua. Yang kita makan itu akan habis. Yang kita berikan kepada anak kita itu juga akan habis. Yang akan bermanfaat untuk kita. Iya, kalau anak kita soleh, dia gunakan untuk mendoakan kita, sedekah untuk kita. Tapi kalau dia juga lupa, yang dia ingat hanya istrinya, yang dia ingat hanya suaminya, lupa kepada kita, gimana coba? Ya, anak saya juga perlu makan, kata dia. Istri saya juga perlu beli ini, sehingga sedekah untuk kita udah lupa. Oleh karena itu, maka ya, mari kita siapkan apa yang akan menjadi bekal yang akan kita bawa pada sisa-sisa umur yang telah Allah yang berikan kepada kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah mengatakan kepada panitia saya hanya bisa sampai jam 11.30. Jadi ya, untuk penyampaian ini ya, sementara saya cukupkan sampai di sini. Kalau seandainya ada di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, ya saya kasih kesempatan sementara. Silakan yang mau bertanya. Perkenalkan, saya namanya Sukesti. Ya Bu. Pak, saya mau nanya soal zakat mal yang tadi Bapak itu ya, bicarakan. Cuman kan saya nggak, ada yang bilang setiap tahun dijakatin seadanya atau emang cuma tambahannya doang. Itu yang satu. Yang kedua, kalau misalnya orang tuh punya misalnya 200 juta tabungan, tapi dia nggak punya penghasilan lain, apa itu perlu dizakat-malin nggak tiap tahun? Ya itu kayaknya tanya 2 itu aja Pak. Makasih. Iya. Karena zakat itu ya, kalau yang saya tahu, kalau pajak misalnya pajak pembelian kan hanya waktu pembeli aja, berikutnya udah nggak lagi. Tapi kalau zakat itu tiap tahun Bu. Ya, nisabnya sekarang 150 juta. Ya, Ibu punya 150 juta. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, berarti berapa itu? Sekitar 3 juta atau 3,5 juta misalnya. Ya, kemudian tahun depan uang Ibu bertambah jadi 200 juta. Apakah yang dizakati 50-nya atau 200-nya? 200-nya lagi Bu. Karena selama uang itu masih di atas nisab, dia kena zakat terus. Gitu. Yang kedua, kalau misalnya punya tabungan, penghasilan lain tidak ada, misalnya, apakah tabungan itu kena zakat? Jawabannya iya. Karena ya uang itu termasuk harta zakat. Harta zakat. Ya selama dia masih tetap di atas nisab, tetap akan dikeluarkan zakatnya. Kalau uang ya, kecuali rumah, kendaraan, pakaian, tanah, itu nggak ada zakatnya. Iya, lama-lama akan habis. Iya, karena menurut Islam, orang yang memiliki lebih dari nisab itu udah orang kaya Bu. Nah, begitu nanti dia sampai nisab atau ke bawahnya, atau kurang dari nisab, baru dia berhenti. Ibu nggak wajib zakat lagi. Ya? Hah? Yang pertama, adakah relevansinya antara hikmah dengan keberkahan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
ada seorang koruptor membuat masjid megah sekali. Apakah ada keberkahannya bagi koruptor tersebut? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, adakah konsekuensi bagi umat atau orang-orang yang memanfaatkan masjid hasil korupsi dari koruptor itu tersebut? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah itu tadi, gitu. Jadi dia telah mengeluarkan, dia telah berkorban, dia telah mengeluarkan hartanya segala macam. Maka kemudian hikmahnya Kalau yang nggak jelas pada dia adalah aja. itu tadi, umurnya menjadi baik bagi dia, hartanya menjadi baik bagi dia, walaupun sedikit tapi tetap cukup bagi dia. Itu mungkin relevansinya, Pak. Jadi buah dari keberkahan itu, itulah adanya hikmah dalam diri dia. Kemudian yang kedua, ya, harta yang kita gunakan untuk bersedekah itu adalah harta yang baik. Innallaha thayyib wa la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, bersih, dan dia tidak menerima kecuali yang bersih. Jadi, kalau seandainya ya yang digunakan untuk ya membangun masjid atau menebarkan kebaikan dari harta yang haram, maka Allah tidak akan menerima pahalanya. Masjidnya terbangun, masjidnya terlihat, itu masjid si fulan, tapi nilainya di mata Allah nol, nggak ada nilainya. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada nggak konsekuensi bagi orang yang memanfaatkan masjid dari hasil korupsi? Ya, bagi kita yang tidak, ya bukan pelakunya, bukan apanya, nggak apa-apa kita gunakan. Ya, karena nggak mungkin dihancurkan masjid. Ya, tidak mungkin dihancurkan masjid itu. Ya, konsekuensinya hanya bagi dia saja. Hartanya tetap tidak akan bersih, pahalanya tidak akan ada, tapi bagi kita yang sholat di sana, hukumnya tetap sama, sholat di masjid-masjid yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Cukup. baik ya, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya senang sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan ya kita semua dipanjangkan umurnya ya, Bapak Ibu dan rahmati Allah, diberikan kesehatan, diberikan ya keberkahan pada umur yang telah kita dapatkan, dan kita bisa menggunakan ya sisa-sisa umur ini, ya semuanya sisa umur, Pak. Mau saya yang masih 50, Bapak yang 60, Bapak yang 70, tetap kita katakan sisa umur. Jadi jangan dianggap kalau bicara sisa umur berarti itu sudah pesimis, itu enggak. Ya, karena kita nggak tahu sisa umur kita berapa, kan kita nggak tahu. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa umur kita ini pada jalan kebaikan. Kita berdoa ya semoga Allah menerima apa yang kita minta. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi hiya ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyaratan lana min kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma ighfir mautana, Allahumma ighfir warham mautana, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum wadkhilhum jannatal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kiranya Allah memberkahi segala ilmu yang kita terima. Dan kepada jamaah kami mohon kotak-kotaknya yang sisa-sisanya dibawa ke luar di tempat sampah. Mohon izin. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan pengajian ini terdapat banyak kekurangan dan kehilapan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.